sahabat Upscape, jumpa lagi dengan Sandra. Pada kesempatan kali ini, Sandra akan menemani sahabat Upscape semua untuk memahami tata cara atau SOP balut tekan. Nah, balut tekan sendiri merupakan tindakan untuk penghentian pendarahan yang dilakukan pada kondisi gawat darurat pada pasien dengan tujuan mengontrol pendarahan pada pasien yang mengalami cedera atau luka pada kondisi klinis tertentu. Nah, tujuan dari tindakan balut tekan ini sendiri, yang pertama untuk mengontrol pendarahan, yang kedua untuk meningkatkan proses penyembuhan luka, yang ketiga untuk melindungi daerah luka dari infeksi, dan yang terakhir untuk mengimobilisasi atau menyokong luka. Nah, ini dia nih sahabat Upscape alat-alatnya. Jadi alat-alat yang kita butuhkan pertama adalah alat pelindung diri berupa masker, lalu selanjutnya kita juga butuh handscoon. Alat selanjutnya yang kita butuhkan adalah kasa steril, lalu kita juga butuh perban elastis. Nah, ini dia sahabat Upscape alat-alat yang kita butuhkan. Yuk langsung kita lihat tata cara atau SOP pemasangan balut tekan ini. Nah, baiklah sahabat Upscape, yuk langsung kita mulai tata cara pelaksanaan balut tekan. Nah, sebelum kita melakukan tindakan balut tekan ini, tentunya terlebih dahulu kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, kita pasang APD berupa masker dan handscoon. Pertama, kita pasang masker terlebih dahulu. Nah, setelah kita pasang masker, kita bisa pasang handscoon. Nah, ketika sudah selesai memasang alat pelindung diri, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita elevasikan atau kita tinggikan daerah tempat terjadinya pendarahan. Selanjutnya kita identifikasi nih jenis lukanya. Lalu ketika nanti saat kita mengidentifikasi, kita menemukan adanya benda asing ataupun gumpalan yang menancap pada luka, jangan diangkat terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita identifikasi sumber pendarahannya, apakah terjadi di vena, kapiler, ataupun di arteri. Nah, setelah kita selesai mengidentifikasi jenis luka dan sumber pendarahannya, selanjutnya kita langsung lakukan balut tekan pada daerah luka. Kita lakukan penekanan selama 5-10 menit dengan kasa. Untuk jumlah kasa sendiri yang kita butuhkan itu tergantung dari jenis luka dan besar luka yang terjadi pada pasien. Biasanya kita bisa gunakan 5-10 lembar kasa. Nah, selanjutnya kita lakukan penekanan langsung pada daerah luka. Itu kita lakukan selama 5-10 menit. Nah, setelah 5-10 menit kita cek kembali pendarahannya. Kalau misalnya lukanya masih belum berhenti pendarahannya, maka kita bisa lakukan pemasangan balut tekan menggunakan kasa yang lebih tebal lagi, dan setelah itu kita balut dengan perban elastis. Nah, untuk perban elastis yang digunakan nanti sesuai dengan kebutuhan atau besar luka yang dialami oleh pasien. Nah, usahakan nanti selama pemberian atau pemasangan balut tekan ini tidak terlalu kuat ataupun tidak terlalu lemah. Kenapa? Karena ditakutkan nanti ketika kita memasangnya dengan terlalu kuat, ditakutkan sirkulasi pada daerah distal ini akan terjadi permasalahan. Setelah selesai kita lakukan pembalutan, maka kita periksa nih hasil dari pemasangan balut tekannya. Jika nanti masih terjadi pendarahan nih pada balut tekan yang tempat kita lakukan tadi, maka bisa ditambahkan kasanya dan dibalut kembali dengan perban elastis. Oke, nah sahabat Upscape, kita sudah selesai melaksanakan balut tekan nih. Nah, langkah terakhir yang perlu teman-teman ingat setelah kita melaksanakan atau memasang balut tekan ini, yang perlu sahabat Upscape kaji, yang pertama itu adalah warna kulit, pengisian kapiler, dan denyut nadi. Ketika nanti sahabat Upscape temukan terjadinya permasalahan pada warna kulit, pengisian kapiler, dan nadi pasien, maka balut yang sudah sahabat Upscape pasang tadi silakan dibuka kembali dan dilonggarkan. Setelah itu jangan lupa setelah kita melakukan tindakan, bereskan alat-alat yang sudah kita gunakan, dibuka handscoon-nya, lalu cuci tangan, dan jangan lupa dokumentasikan hasil tindakan yang sudah kita kerjakan. Nah, sahabat Upscape, itu dia tadi tata cara atau SOP pemasangan balut tekan. Sebelum kita tutup, Sandra mau mengingatkan nih buat sahabat Upscape yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel YouTube Upscape dengan mengklik tombol subscribe atau berlangganan yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat Upscape tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah! Nah, sebelum kita mulai, yuk kita perkenalkan dulu alat-alat yang kita butuhkan untuk tindakan ini. Tara! Jadi dekatkan apa?